percepatan vaksin? Ya, hari ini sih kabarnya bagus ya. Kalau kita lihat gambar sampai dengan terakhir sekarang tidak ada lagi zona merah. Semuanya orange tapi kuningnya belum. Dan ada informasi yang bagus juga, makin hari kita makin menurun. Jadi penambahannya menurun, bahkan untuk pertama kali kemarin saya dilapori yang terkonfirmasi sudah menurun juga. Kalau biasanya panahnya merah-merah naik, ini sekarang kok sudah ada 2 hijau yang menurun. Angka kematiannya menurun, jadi baguslah. Dan vaksinasinya untuk yang tahap kedua, Jawa Tengah masih bagus, masih tertinggi se-Indonesia. Cuman yang vaksinasi pertamanya ini perlu digenjot karena masih ada beberapa daerah yang belum selesai. Dan sekarang sedang kita siapkan dari keputusan rapat ini senario vaksinasi dengan 4 metode, dan kita mesti menyiapkan titiknya nanti kira-kira di mana, cold chain-nya seperti apa, apakah ada atau tidak, apalagi nanti vaksin dari beberapa jenis yang membutuhkan suhu bahkan minusnya banyak sekali. Nah, ini ada nggak peralatannya? Kalau selama ini yang sudah ada kita masih bisa handle, sehingga kita bisa tinggal lakukan percepatan saja untuk komunikasi dengan pusat termasuk SDM. Dan hari ini dari TNI Polri sedang dilakukan pelatihan untuk menjadi tracer, dan harapannya ini yang nanti akan kita BKO-kan di puskesmas, sehingga tracingnya bisa dilakukan lebih banyak, testingnya bisa dilakukan lebih banyak, sehingga keroyok vaksinnya juga cepat, terus kemudian melakukan tracingnya juga cepat, sehingga pemetaan kita nanti akan lebih bagus lagi. Ini yang ada. Dan kemarin dari 2 hari di rumah saja ternyata dari sisi pergerakannya turunnya luar biasa, 50% lebih begitu ya. Jadi ini menurut saya berita yang cukup baik, sehingga kalau kita melihat grafik-grafiknya sekarang mulai cukup bisa terlihat. Ini tren bulanan COVID ya. Ini sudah kelihatan begitu naik, ini mulai ada turun, terus kemudian ini tren mingguannya udah kelihatan banget turun gitu. Ini gambar-gambar yang menurut saya menunjukkan optimisme kita. Tren mingguan yang dirawat udah anjlok gitu. Jadi ini optimisme, bahkan beberapa rumah sakit kemarin sudah mulai menutup isolasi-isolasi yang ada di rumah sakit, blok-bloknya, itu artinya juga pertanda baik. Jadi dari apa yang ada ini nanti kita tinggal menyiapkan satu soal senario vaksin, yang kedua skenario PPKM di beberapa titik. Jadi PPKM nanti ada yang tadi itu menyiapkan tracernya, terus kemudian testingnya, terus kemudian antigen yang sudah mulai dideploy dari Jakarta ke beberapa titik, terus kemudian tempat isolasi mandiri di desa-desa yang kita masukkan kategori PPKM. Itu kira-kira. Sementara kalau ini terjadi penurunan dengan ada PPKM, kalau PPKM efektif ya di tempat-tempat itu saja. Kita belum berpikir ke sana. Tapi kalau kemudian ada terjadi peningkatan, bukan tidak mungkin akan kita lakukan. Ya. Tadi Pak, terkait dengan vaksinasi kan Jakarta menggunakan sanksi. Oh ya, karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini. Jadi yang belum setuju bisa kita arahkan kita tarik ke belakang saja. Yang belum setuju mungkin butuh diedukasi, butuh tahu ya, butuh dikasih data, butuh yakin. Anggap aja ini diedukasi dulu beberapa bulan, dan nanti di ujung akhir tahun yang Pak Presiden menargetkan mesti selesai vaksinnya pada tahun ini. Nah, mereka bisa di sana. Tapi kita ingatkan dan kita edukasi agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, tapi bukan lagi perdebatan dihukum, tidak dihukum, hak asasi dan sebagainya. Nanti kita tidak jalan-jalan, sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting. Ya.